Assalamualaikum sobat semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan murah rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya mau ngebolak lagi menuju spot sungai kecil tempat saya membuat pemandian alami waktu itu. Dan berhubung nggak ada partner, jadi saya sendirian aja, walau lokasinya agak jauh dari rumah. Dan petualangan kali ini, saya mau mengambil bubu payung yang saya pasang di sungai kecil ini. Oh ya, saya juga membawa peralatan memasak. Jadi, rencananya hasil masang bubu payung nanti mau saya masak dan mukbang di tepi sungai. Jadi konsepnya ala-ala jejak petualang gitu ya, hehe. Dan seperti apa keseruan video kali ini? Langsung saja kita mulai bosku. Perjalanan menuju spotnya lumayan seru karena saya harus melewati hutan dan semak belukar seperti ini. Dan dalam perjalanan saya menemukan ada kubangan babi hutan. Agak deg-degan juga sih kalau tiba-tiba ada babi hutan yang nongol. Haha. Lokasi perjalanan tidak semulus yang dibayangkan. Saya harus melewati jurang yang cukup licin dan terjal. Wah, pokoknya sudah kayak my life my adventure bosku. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya sampai juga pada lokasinya. Pertama-tama saya akan mengambil bubu payung berjumlah 4 buah yang saya pasang beberapa saat sebelumnya. Untuk umpannya saya masih pakai buah kelapa sawit. Nah, ini adalah sungai kecil tempat saya memasang bubu payung. Airnya sangat jernih dan dingin. Di sini udaranya sangat sejuk karena alamnya masih lestari. Dan langsung saja kita lihat bubu payungnya bosku. Untuk bubu pertama saya pasang di sini. Dan setelah diangkat, hasil bubu pertama ini cukup banyak. Mantap bosku. Bubu kedua juga berhasil poin. Ikan yang didapat adalah ikan wader dan seluang. Lanjut ke bubu nomor 3 dan seperti yang sobat saksikan, hasilnya tidak terlalu banyak, tapi ikannya besar-besar. Lumayanlah pokoknya. Untuk bubu terakhir, saya pasang di lubuk ini. Kalau melihat dari ukuran lubuknya, spot ini sangat potensial bosku. Tapi begitu diangkat, malah bubunya zong besar. Hanya poin beberapa ekor ikan dan 1 udang sungai. Wah, nggak nyangka pokoknya lur. Karena bubunya sudah diambil semua, maka saya mau lanjut acara masak-masaknya. Untuk tempat mukbangnya di sini bosku. Masih ingat nggak tempat ini? Ya, betul sekali. Ini adalah kolam pemandian alam yang saya buat di video sebelumnya. Oke, ini gimana nih sobat? Kita udah sampai pada tempatnya ya. Saya rencana mau masak-masak di sini. Di tempat pemandian yang kita buat beberapa waktu lalu. Ternyata malah hujan sobat. Aduh, gimana nih lur? Udah mau hujan ini kayaknya sobat. Udah mendung-mendung. Nih, tuh. Udah gelap sobat. Oke sobat, ya jadi ini persiapan kita dari rumah. Saya sudah bawa wajan, mangkok, piring, bahkan udah bawa minyak juga ya, dan bumbu-bumbu serta sambal. Ini kita ikannya juga udah siap, rencana mau dimakan di sini sobat. Membuat konten petualangan ya. Ternyata malah cuacanya nggak mendukung sobat. Tentu saja kalau cuaca nggak mendukung atau hujan deras ya kita pulang aja ya. Soalnya ini agak jauh dari rumah dan juga di sini hutan sobat tuh. Di hutan ini sobat. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya. Tapi jika nanti hujan turun ya mau nggak mau kita pulang. Pertama-tama saya akan membuat tungku memasaknya dahulu. Saya buat dari 3 buah kayu yang ditancapkan ke tanah seperti ini.
Oke, tungkunya udah selesai dibuat. Dan untuk kayu bakarnya kita kesusahan guys, karena di sini musim hujan ya, jadi basah. Ini ada kayu bekas gesekan orang ya, tapi ini udah lapuk, jadi nggak diambil. Daripada nggak bermanfaat, kita ambil aja sobat ya. Kita buat untuk hidupin api, siapa tahu hidup sobat. Saya tadi dapatnya di sana sobat. Ya pokoknya sudah lapuk sobat, nggak diambil lagi sobat. Nih, entah ini kayu apa sobat. Jadi ini bukan bermaksud untuk mengambil tanpa izin ya. Ya, ini memanfaatkan yang masih bisa kita manfaatkan di hutan, sobat. Oke, kita lanjut lagi, sobat. Selanjutnya, saya akan membersihkan ikan hasil tangkapan bubu tadi. Tapi nggak saya masak semuanya. Saya ambil secukupnya saja. Soalnya berpacu dengan hujan, hehe. Berikutnya, saya akan mencoba membuat api menggunakan kayu bakar yang disiapkan tadi. Dan disinilah jiwa survival kita dipertaruhkan bosku. Karena faktanya membuat api di alam itu tidak semudah yang terlihat. Apalagi kalau kondisi kayunya lembab seperti ini. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya saya berhasil juga menghidupkan apinya. Dan langsung saja saya akan menggoreng ikannya terlebih dahulu. Dan tidak perlu waktu lama, semerbak gurih aroma ikan goreng langsung tercium di hutan ini, membangkitkan selera makan perut yang sudah keroncongan. Sembari menunggu ikannya masak, saya akan membersihkan rebung yang saya bawa dari rumah. Rencananya menu hari ini saya mau masak tumis rebung pedas dan ikan goreng. Nah, ikan gorengnya sudah masak, langsung saja kita tiriskan. Selanjutnya, saya akan membuat tumis rebung. Pada saat menumis rebung ini, suasana sudah mulai gelap karena mendung yang semakin tebal. Ya, semoga saja nggak hujan ya, lur. Setelah rebungnya setengah masak, lanjut menumis sambal cabai merah. Untuk sambalnya saya bawa dari rumah, soalnya cuaca tidak mendukung. Jadi ya antisipasi bosku, hehe. Dan tidak berapa lama tumis rebungnya sudah matang. Langsung kita angkat dan siap-siap makan, karena perut udah keroncongan banget ini lur. Tapi sebelum itu kita padamkan api terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang apinya sudah padam dan waktunya makan telah tiba. Pasti sedap banget nih makan di pinggir sungai.
Mantap pokoknya bosku. Oke, waktunya makan telah tiba. Sambal goreng rebung dan ikan goreng sudah tersedia nih sobat. Ya, saatnya kita makan di pinggir sungai. Betapa nikmatnya nih guys. Sekarang kita akan ambil nasi. Duh, lah mana? Loh. Ini gimana konsepnya nih lur? Aduh, nggak ada nasinya lur. Wah, ketinggalan di rumah nih lur. Ya, gimana nih? Udah jauh-jauh di hutan, udah susah-susah masak ya. Giliran perut udah lapar, udah siap-siap makan. Wah, nasinya ketinggalan bosku. Waduh, gimana nih? Padahal ini sangat menggoda selera sekali aromanya bosku. Nih, aroma rebungnya ya. Dan ikan goreng, wah sangat memikat perut ini sobat. Ya ampun, sayang sekali. Mau ambil nasi ke rumah udah jauh sobat. Kita ada di hutan ini. Gimana nih sobat? Waduh, ya. Oke, karena udah kepalang tanggung ya. Ini lupa bawa nasi ternyata tadi sobat, karena buru-buru ya. Lupa masukkan ke dalam tas sobat. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita gaduin aja nih lauknya sobat. Ya. Duh. Udah lapar nih lur. Nah, nasinya nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Kita makan lauknya aja sobat. Waduh, ternyata nasinya ketinggalan di rumah bosku. Tadi karena buru-buru nasinya lupa dimasukin ke dalam tas. Wah, gagal ini mukbang estetiknya. Hehe. Oke sobat semua, sebelum makan kita cuci tangan dulu ya, biar higienis sobat. Dan ini sobat, lauknya udah mateng, tapi nggak ada nasinya ya, ketinggalan dari rumah tadi. Waduh, gara-gara buru-buru sobat, soalnya takutnya hujan tadi tuh sobat. Jadi ya terpaksa kita makan nggak ada nasi sobat. Waduh, udah lapar ini. Dan ini nampaknya sangat menggugah selera ya. Tuh, wah. Nah, kita makan lauknya aja sobat daripada lemas beli di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kepalang tanggung, karena sudah lapar berat dan mau balik ke rumah jauh, jadi ya saya makan aja nih lauknya. Lumayan lah, sekedar pengejar perut. Nah. Mantap sobat. Ikan goreng keringnya ya, kita cocol bareng sambal rebung. Sayang sekali ketinggalan sobat nasinya. Nih ya. Mantap. Ini kalau ada nasinya mantep banget sobat. Asli, saya nggak bohong. Enak bener nih loh. Mantap jiwa pokoknya ya.
Ini biasanya saya kalau makan kepalanya nggak pernah saya makan lur, tapi karena lapar nggak ada nasi, kita makan sekalian ya. Kita makan sekalian lur. Oke, mantap. Dan gak lama kemudian, hidangan sudah berpindah ke dalam perut. Sebenarnya belum kenyang sih, karena cuma makan lauknya aja. Apalagi makan di pinggir sungai seperti ini bikin nafsu makan bertambah. Oke lah, lain kali saya bakal lebih teliti lagi pokoknya. Alhamdulillah. Lauk sudah habis, tapi nggak ada nasi, jadi kurang kenyang sobat. Ya memang ini tadi lupa saya sobat bawanya kayaknya nih, buru-buru sobat. Waduh, lupa masukin ke tas. Alhasil kita cuma nyikat lauknya aja tadi, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada untuk pengejar perut untuk perjalanan pulang nanti sobat. Oke, kita akan siap-siap dulu, habis itu kita akan pulang ya sobat. Waktunya untuk pulang. Tapi sebelum bertolak, saya mau memastikan dulu bahwa apinya benar-benar padam. Nah, kalau disiram begini, apinya dijamin padam total. Jadi nggak was-was lagi bosku. Oke bosku, sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya untuk selalu dukung dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Saya selaku admin, pamit dari beranda YouTube Anda. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.